Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita bersama-sama katakan, bila sengsara menimpa ke atasku, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Saudara punya masalah, kita pujikan pujian ini, kita menyembah Tuhan, dan kita akan dengar apa yang Tuhan mau sampaikan, mau ajarkan melalui firman-Nya agar hidup kita berkenan di hadapan-Nya. Bila sengsara menimpa ke atasku, bila kelam kabut tak menentu hidupku, ingat masih ada seorang penolong bagiku, amin. Tak pernah jauh dariku. Ingat saudara, ada Tuhan yang selalu ada di dekatmu, dan Dia memberikan pertolongan kepada saudara. Ada ketika ada masalah, persoalan apapun, Dia ada bersamamu. Dia hanya sejauh doa dari engkau. Diriku, ingat masih ada seorang penolong bagiku. Yesus selalu pedulikan aku, amin, amin. Seru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri diriku. Tuhan akan segera menghampirimu ketika kau berdoa. Percayalah, Dia tidak pernah jauh dari kehidupan saudara. Sejauh doa, Tuhan yang kita sembah, Dia hanya sejauh doa. Amin. Bila godaan menggodai hidupku, bila cobaan mencobai diriku, amin. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu, amin. Tuhan Yesus pedulikan saudara dan kita semua. Mari kita berseru dan kita memanggil namanya dengan jelas. Yesus, aku butuh pertolonganmu. Dan kita selalu berdoa. Ketika engkau berdoa dan mengangkat tanganmu, Dia akan datang mendengar apa yang kau minta. Darimu Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu, amin. Tuhan tidak pernah jauh dari engkau. Tuhan hanya sejauh doa dari kita semuanya, amin. Berserulah engkau dan memanggillah namanya dengan jelas. Berdoalah, percayalah, Tuhan akan segera datang dan menghampiri engkau. Bertanya apa yang menjadi masalah persoalanmu, beban seberat apa, aku akan mengangkatnya, amin. Miliki iman, percaya. Benar, Tuhan Yesus tidak pernah jauh dari kehidupan saudara dan saya. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Doa, mari kita sembah Dia, haleluya. Bapa, kami percaya Engkau hanya sejauh doa dari anak-anak-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya
Haleluya, haleluya. Engkau hanya sejauh doa Bapa dari kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau selalu ada pada kami. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur kami naikkan bagimu Tuhan. Haleluya. Bapa, sungguh kami percaya bahwa Engkau hanya sejauh doa dari kami Tuhan. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami taruh di mezbah-Mu, dan Engkau yang turun tangan untuk memberikan jawaban di dalam setiap doa-doa kami. Seperti pujian yang telah kami katakan, Engkau hanya sejauh doa. Kami mau memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang teguh, memiliki iman yang kokoh. Kami percaya dan percaya. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sebentar kami rindu untuk Kau didik, Kau ajari Tuhan melalui firman-Mu Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, berbicaralah bagi kami dalam pengajaran hari ini. Kami terima Bapa dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita belajar terus dalam firman Tuhan. Kita ambil saat ini, saya mengambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 4. Kita akan terus memahami akan pengertian yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Di sini berbicara tentang kebun anggur Nabot. Berarti Pak Nabot itu punya kebun anggur ya. Ayat pertama. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab, jadi bersebelahan dengan istana Ahab, raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya aku jadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku, aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Tukar guling gitu ya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Jadi tidak terjual, tidak boleh dijual. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Israel itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Itu yang terngiang di telinga Ahab. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Berarti depresi berat karena kesal hatinya. Di sini ditulis ya, karena kesal hatinya, gusar hatinya. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hatinya dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepada Ahab. Apa yang dikatakan, tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku, katanya. Berarti tidak setuju. Hatinya kesal. Saudara pernah mengalami kekesalan hati? Saudara pernah mengalami depresi yang sangat berat karena keinginan saudara tidak tercapai, keinginan saudara tidak digenapi, padahal saudara baru memujikan Tuhan itu hanya sejauh doa dari kami dan apa yang Dia janjikan itu adalah yang benar. Saudara masih ingat dengan firman Tuhan yang saya sampaikan bahwa segala sesuatu itu adalah rencana Tuhan dan rencana Tuhan itu adalah yang terbaik, dan kita harus terus bertanya dengan Tuhan dan kita harus tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Paham ya? Masih ingat ya? Nah, ini saya beri judul kesal hati aja ya. Tidak akan kuberikan. Nah, kesal hati karena tidak mau memberikan kebunnya itu kepada Raja Ahab. Dunia yang penuh tantangan dan ketidakpastian membuat manusia cenderung labil secara emosi. Maka itu labil di dalam emosi itu akan depresi Bapak Ibu. Mungkin saudara bertanya, apa maksudnya lebih secara emosi? Manusia menjadi lekas marah, mudah kecewa, mudah dendam, dan mudah kesal hati. Nah,
saudara mudah dendam, mudah kesal hati, lebih suka cepat marah, nggak dipikirkan dulu gitu ya. Isinya cuma mau balas dendam. Nah, itulah sebabnya banyak orang mengalami penyakit hipertensi, melakukan demonstrasi, rumah tangga bermasalah dan gereja berselisih paham. Itu akan membuat satu depresi, tekanan darah yang menjadi memuncak gitu ya. Akhirnya apa? Nanti kalau sudah memuncak ada yang pecah, ya kalau langsung meninggal. Kalau setengah meninggal gimana? Jadi beban keluarga juga menjadi penderitaan dirinya sendiri. Hanya karena berselisih paham saja, tidak mau melakukan sedikit saja untuk menahan keemosionalannya. Nah, persoalan yang harusnya kecil menjadi besar karena tidak bisa diselesaikan. Tuhan menghendaki kita sabar karena kesabaran menuntun pada kebahagiaan, keberhasilan dan kehidupan yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan itu suka damai Bapak Ibu. Tuhan itu suka yang penuh sukacita. Tuhan itu suka ketenangan. Karena ketika jiwamu tenang, hatimu tenang, pikiranmu tenang, segala yang engkau lakukan itu hasilnya luar biasa. Tetapi ketika jiwamu gusar, pikiranmu gusar, hatimu gusar, maka apa yang engkau kerjakan pasti gagal. Karena iblis yang berencana di sana. Iblis tidak mau ketenangan, iblis lebih suka kemarahan, lebih suka ketidakpastian, lebih suka kegagalan, itu adalah iblis. Tetapi Tuhan yang kita sembah lebih suka keberhasilan dan keberhasilan. Di sini jelas sekali bahwa Ahab itu menjadi orang yang serakah kalau saya baca. Karena apa? Sebersebelahan dengan kebunnya, kecuali si Yisrael ini tadi bangkrut gitu lain ya, dan dia menawarkan atau apa. Enggak, bertumbuh subur, kebunnya itu bertumbuh subur. Semuanya menghasilkan, tetapi Ahab mau menukar guling dengan tanah itu. Dia merasa tanahnya kurang luas. Jadi dia masih mau mengambil kebun anggurnya si Pak Yisrael ini. Tetapi Tuhan tidak berkehendak kepadanya. Amin. Nah, Tuhan Yesus, Tuhan itu luar biasa. Menjadi orang yang serakah. Bapak Ibu tahu serakah, menginginkan hak orang lain yang berlebihan. Dia sudah punya, masih kurang besar dan kurang lebar. Kalau engkau butuh uang, aku akan membayar dengan uang. Kita sudah baca ya dari ayat 1 sampai ayat yang keempat tadi. Padahal jelas sekali bahwa Pak Yisrael ini tidak membutuhkan uang sama sekali. Dia sama sekali tidak menawarkan, kecuali dia menawarkan, mau enggak Pak Ahab untuk membelinya. Enggak ada apa-apa, diam-diam kebun anggurnya tetap subur, diberkati Tuhan dengan luar biasa gitu ya. Nah, orang ini adalah orang yang dikasih Tuhan, orang ini adalah orang yang selalu berhikmat dengan Tuhan. Kira-kira begitu ya di ayat 4 ini. Begitu marahnya si Ahab ini karena tidak keturutan. Nah, di sini yang mau saya katakan, dari hal firman yang telah saya baca bersama-sama ini tadi, saya pelajari orang yang kesal hati dan tidak segera menyelesaikan atau membereskan kekesalan hatinya, maka itu akan menjadikan satu kebinasaan. Karena apa? Berjumpa muka murung, berjumpa kesal hati, berjumpa salah faham, berjumpa tersinggung, berjumpa emosi, berjumpa salah tingkah. Ini akhirnya iblisnya berperan di sana. Begitu di dalam keluarga ini dibuatnya seperti ini, iblis meloncat, tiung, dia datang. Nah, mulai dia ukrak-ukrak, membuat kegelian di telinga, membuat kegelian di hati. Apalagi
Suaminya capek-capek dari kerja, dari kantor, atau kerja di apa saja, di ladang mungkin apa sajalah, diberitahu oleh sang istri tercinta. Orang kalau sudah berpasangan suami istri, mau tidak mau pasti membela istrinya. Banyak sedikit membela istrinya. Dari 100%, pembelaan kepada istri 95%. Pembelaan kepada orang lain itu cuma 5%. Kalaupun itu keluarga, misalkan orang tua dah ya, saya mengambil dari orang tua atau saudara. Itu cintanya kepada saudara, pembelaan kepada saudara atau kepada orang tua itu cuma 5%. Yang 95 itu untuk istri, itu untuk suami. Bapak Ibu paham dengan apa yang saya ilustrasikan ini? Lebih besar mana pembelaan untuk istri atau suami, atau pembelaan lebih besar untuk keluarga dan orang tua? Wow, luar biasa, benar. Untuk suami atau istri. Nah, iblis selalu senang ada di sana. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Ahab menjadi orang yang serakah, kebun anggur orang miskin, rakyatnya sendiri yang bernama Nabot mau dirombak menjadi kebun sayur. Itu adalah kelicikan yang dimiliki oleh Ahab. Secara ekonomi sudah keliru karena sayur jauh lebih murah daripada anggur, dan itu adalah kebun anggur, jelas ya di sini ya. Pada zaman itu bahkan potensi dari kebun anggur jauh lebih baik daripada potensi kebun sayur. Berapa sih harganya sayuran dibandingkan berapa sih harganya anggur? Sekalipun anggur itu 6 bulan sekali panennya, tetapi begitu dia meraih panen dengan luas 1 hektar atau lebih dari 1 hektar ini, udah berapa juta, berapa puluh juta yang harus diterima. Sedang sayur sekalipun setiap hari nggak ada faedahnya. 1 ikat sayur aja cuman berapa, 5.000 gitu ya, 10.000 lah paling mahal. Nah, ini adalah akal-akalan dari Ahab. Tetapi karena keserakahannya, maka hal itu tidak dia pikirkan lagi, karena yang penting semuanya menjadi miliknya. Itu aja bagaimana caranya, bagaimana dia berupaya. Persoalannya adalah bukan Nabot tidak butuh uang dan tidak mau pindah, tetapi ini adalah peninggalan harta dan kewajiban dia untuk menjaga tanah leluhurnya, yaitu nenek moyangnya. Makanya dia tidak mau memberikan atau menjualnya. Artinya kesetiaan adalah kehidupan sejatinya. Amin. Ketika saudara dipercaya untuk menjadi orang yang setia, menjaga, kesetiaanmu itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, Tuhan selalu sediakan. Kesetiaan adalah kehidupan sejatinya. Ketika Nabot tidak menuruti permintaan Ahab, lalu Ahab kesal hati. Saya beri judul kesal hati ya. Ahab kesal hati. Ketika Ahab kesal hati, yang saya ingin tekankan bahwa ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, kalau saudara mengharapkan sesuatu dan itu tidak terjadi, maka tidak perlu kita kesal hati. Amin. Biar suka-sukanya Tuhan, apa yang Tuhan mau gitu ya. Jadi jangan sampai meniru si Pak Ahab ini. Saudara akhirnya ikut-ikutan kesal hati. Jangan ikut kesal hati. Tetapi kita harus memberi tempat kepada kehendak Allah. Amin. Karena Allah merancangkan semuanya itu adalah yang terbaik. Kalau Tuhan katakan tidak, ya tidak. Jangan ikuti arahan kemauan kita dari diri kita sendiri, pikiran kita sendiri. Tetapi biar izinkanlah pikiran Allah, hati Allah tinggal di dalam saudara. Kalau Allah berkenan, berkehendak, maka segala sesuatu pasti terjadi. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak seperti apa yang kita mau, itu karena Dia punya sesuatu yang lebih baik buat saudara dan saya. Jadi jangan memaksa Tuhan, hati-hati dengan kekesalan hati saudara masing-masing. Amin. Jangan mudah untuk kesal hati, jangan mudah untuk marah-marah, jangan mudah untuk kecewa, jangan mudah untuk balas dendam dan yang lain sebagainya. Itu semua adalah pekerjaan iblis. Jangan mengadu domba, itu pekerjaan iblis. Ketika
saudara diadu domba, orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan terus dilindunginya dan kepekaan suaranya akan semakin dipertajam. Nah, di sini yang mau saya ajarkan kepada Bapak Ibu, apa yang menjadi hal-hal yang tidak mendatangkan kedamaian ini, mari. Yang pertama, akan cenderung sulit untuk hidup tenang dan damai. Hanya karena apa? Karena kebebalan hati dan pikiran kita sendiri. Maka dari itu jangan ada yang bebal ketika kita diajari oleh firman Tuhan melalui Raja-Raja 21 ayat 1 sampai dengan 4 ini ya. Kita harus memahami ada di sana. Mengapa? Karena dalam hatinya selalu ada gejolak dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan aneh. Sulit untuk hidup tenang dan damai itu sulit orang-orang yang seperti Ahab ini ya. Akhirnya apa? Selanjutnya menjadi orang yang egois, yang tidak peduli dengan orang lain. Inilah yang saya maksud kalau kita tidak cepat menyelesaikan urusan kesal hati, maka kita cenderung sulit untuk hidup damai dan tenang. Belajarlah untuk bersabar kalau yang kita harapkan belum terjadi, sebab pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Jadi jangan gegabah, jangan mudah emosi, jangan marah-marah, jangan kecewa, dan jangan egois. Tanggalkan keegoisan saudara. Yang kedua, akan cenderung mengambil jalan pintas. Bagaimana Bu jalan pintas itu? Mengapa? Karena pikirannya sudah aneh-aneh. Ini dicampur setan. Amin. Kalau bukan dari setan kita akan tenang. Kalau itu dari Roh Kudus kita akan tenang, kita akan legowo, kita akan ikuti aja gitu ya. Kalau sudah dicampuri oleh setan, waduh, masuk dalam pikiran saudara, waduh nggak karu-karuan. Karena pikirannya sudah aneh-aneh, ini dampak dari setan sudah masuk dalam pikirannya. Itu saya tulis demikian. Karena itu jalan-jalan pintas, jalan yang tidak dikehendaki Tuhan yang diambilnya. Ada orang yang sampai tega bermain dukun, rela menghalalkan segala cara. Yang penting kekesalan hatinya dapat terobati menurut cara dia, yaitu main santet lah, main belakang, main kirim-kiriman dengan ilmu santet, ilmu apa aja, vudo, ilmu apa. Nah, itu orang itu tidak akan membawa damai loh dalam kehidupannya sebenarnya, karena dia selalu ingin merusak bagi orang lain, memberikan sakit kepada orang lain, memberikan kematian kepada orang lain. Urusannya bukan dengan sesama manusia, tetapi urusannya kembali kepada Tuhan Sang Pencipta Khalik dan bumi ini, karena dia yang mempunyai bumi ini. Nah, kalau sudah sampai di sana, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang selalu mendengar akan firman-Nya, baik dari firman saya maupun dari firman-firman hamba-hamba Tuhan yang lain, dari gereja-gereja yang lain, sama pengajaran firman Tuhan mengarahkan di dalam kebenaran. Mari kita tanggalkan itu keluar dari sana, jangan mengikuti, tanggalkan itu, segera cepat bertobat ya. Jangan biarkan pikiran kita dikendalikan oleh kuasa kegelapan. Hiduplah dalam Tuhan dan tetap berjalan dalam kebenaran sesuai yang Tuhan kehendaki. Jadi jangan menghalalkan segala cara. Yang penting aku nanti berhasil, aku mau membunuh dia dengan cara yang dari ilmu-ilmu disantet dan yang lain sebagainya ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cepat bertobat kalau ada yang mengikuti akan hal ini, karena perkenanan kepada Tuhan adalah hidup yang jujur, hidup yang taat, hidup yang setia, hidup yang selalu membawa damai, yang selalu membawa sukacita. Hal yang ketiga, akan cenderung melupakan janji dan kasih anugerah Allah. Kalau seseorang tidak cepat menyelesaikan kekesalan hatinya, maka dia akan mudah melupakan kasih Tuhan. Dia akan melupakan kebaikan dan janji-janji Tuhan. Ini sangat berbahaya sekali. Maka dari itu kalau Bapak Ibu mengalami hal-hal yang membuat kekesalan hatimu, membuat kesakitan hatimu, sekalipun bukan karena tanah dan yang lain sebagainya, atau karena hal-hal anak dengan anak, orang tua dengan orang tua, atau selisih faham atau kesalahpahaman, atau hal-hal yang pokoknya yang tidak membawa damai, cepat selesaikan, cepat temui dan bertanya secara empat mata. Mengapa sih kok terjadi seperti ini? Apa sih, bagaimana sih, kenapa sih? Selesaikan itu, maka engkau akan memiliki damai.
Hal yang keempat, akan mudah terbujuk oleh iblis. Kalau seseorang kesal hati, maka tanpa dia sadari dia membuka pintu dan celah untuk iblis bisa masuk. Maka dari itu saya katakan jangan mudah engkau kesal hati, jangan mudah engkau kecewa, jangan mudah engkau dengki, jangan mudah engkau putus asa, jangan mudah engkau dendam, itu yang terutama. Tetapi kalau kita mau mengampuni dan belajar bersyukur dalam segala keadaan, maka saudara dapat menutup celah bagi iblis dan membuka pintu anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Tinggal pilih saudara mau tetap memberikan kesempatan kepada iblis atau saudara mau memberikan untuk Tuhan sehingga Tuhan yang atur hidupmu, biar Tuhan yang membuka semuanya sehingga saudara akan menjadi berkat yang luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang adil, Dia Tuhan yang ajaib, dan Dia Tuhan yang selalu menepati janji-janjinya. Sehingga kekesalan hatimu dapat terobati dengan kedamaian yang Tuhan beri. Haleluya, amin. Demikian pengajaran yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, taruhkanlah kekuatan yang baru, taruhkanlah kekuatan yang ekstra, taruhkanlah hikmat-Mu Tuhan atas anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu semua, kami semua dapat melakukan seperti yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada anak-anak-Mu ini sekaliannya. Mampukan kami untuk menahan egois kami, emosi kami, kekecewaan kami, dendam kami, dan yang lainnya Tuhan. Dan kami tidak mau mencari jalan pintas melalui dukun dan membuat santet dan yang lain sebagainya, karena kami percaya Tuhan segala rancangan-Mu adalah indah buat kami. Kalau Engkau tidak mengizinkan hal itu terjadi pada kami, berarti Engkau punya tujuan, Engkau punya maksud, semuanya indah pada waktu. Bapa, terima kasih mampukan anak-anak-Mu ketika menantikan setiap janji-janji-Mu ini di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Yang mau percaya bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.